Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Balance Scorecard yang beranggotakan 1. Ada Rahma Anggraini dengan NIM belakang 0098. Yang kedua, ada saya sendiri Muhammad Jidril Swidi dengan NIM belakang 0101. Dan yang terakhir ada Maisya Afidya dengan NIM belakang 0110. Kemudian materi yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, pengenalan balance scorecard. Yang kedua, perspektif balance scorecard yang terdiri dari perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan melihat kita. Yang kedua, perspektif bisnis internal, apa yang harus kita unggulkan. Yang ketiga, ada perspektif inovasi dan pembelajaran, bisakah kita terus meningkatkan dan menciptakan nilai. Yang keempat, perspektif finansial, bagaimana kita memandang pemegang saham. Balance scorecard. Metode evaluasi strategis atau balance scorecard ini dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Balance artinya berimbang atau dimaksudkan dengan kinerja yang dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu keuangan dan non-keuangan. Serta scorecard sendiri artinya kartu skor yang dimana dimasukkan untuk mencatat hasil kinerja pada saat itu dan untuk masa yang akan datang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma Anggraini. Slide selanjutnya yaitu balance scorecard berisi serangkaian ukuran kinerja yang beragam, mencakup kinerja keuangan, hubungan customer, proses bisnis, dan aktivitas learning and growth dalam sebuah organisasi. Serangkaian ukuran besar ini dirancang untuk menentukan strategi bisnis yang diinginkan perusahaan, juga untuk mendorong kinerja di semua elemen yang penting bagi perusahaan. Tujuan dari balance scorecard adalah untuk memandu, mengendalikan, dan menantang seluruh organisasi untuk mewujudkan konsepsi bersama tentang masa depan. Dalam perspektif visi disebutkan sejumlah tujuan yang lebih spesifik. Ukuran dan target ditetapkan terlebih dahulu sebelum perusahaan menerapkan rencana aksi untuk memenuhi target yang ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu perspektif balance scorecard. Berikut adalah 4 jenis perspektif balance scorecard, yaitu yang pertama ada perspektif pelanggan yang terdiri dari 1. Kepuasan pelanggan, 2. Retensi pelanggan saham, 3. Kekuatan merek. Yang kedua ada perspektif internal bisnis. Yang pertama persediaan penjualan, kedua alokasi sumber daya, ketiga siklus waktu, keempat quality control. Selanjutnya ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang pertama ada kepuasan karyawan, kedua perputaran karyawan, ketiga keterampilan karyawan, keempat pendidikan karyawan. Dan yang terakhir ada perspektif finansial. Yang pertama ada pendapatan, dua biaya, ketiga pendapatan bersih, keempat ada arus kas, dan yang kelima ada nilai aset. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, penjelasan dari perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan melihat perusahaan. Balance scorecard dalam perspektif ini menuntut para manajer untuk menerjemahkan misi mengenai layanan mereka ke ukuran khusus yang dapat mencerminkan faktor penting bagi pelanggan. Faktor-faktor tersebut ada 4, yaitu waktu, kualitas, kinerja, dan layanan, serta biaya. Yang kedua ada perspektif bisnis internal, apa yang harus perusahaan unggulkan. Dalam perspektif ini diperlukan fokus operasi internal, diantaranya kompetensi inti, proses, keputusan, dan tindakan yang memungkinkan perusahaan dapat memuaskan keinginan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perspektif ini adalah waktu siklus, kualitas, keterampilan karyawan, dan produktivitas. Dan yang ketiga ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Bisakah perusahaan terus meningkatkan dan menciptakan nilai? Kemampuan perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan, dan belajar berkaitan langsung dengan nilai perusahaan. Mengapa demikian? Karena
Hanya dengan kemampuan untuk meluncurkan produk baru dan meningkatkan efisiensi operasional dapat menembus pasar baru dan meningkatkan pendapatan margin. Demikian pula dengan nilai pemegang saham. Yang terakhir, perspektif finansial. Bagaimana perusahaan memandang pemegang saham? Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, implementasi, dan eksekusi perusahaan berkontribusi pada peningkatan bottom line. Tujuan finansial berkaitan dengan profitabilitas pertumbuhan dan nilai pemegang saham dengan mengukur arus kas, pertumbuhan penjualan triwulan, pendapatan operasional per divisi, dan laba atas ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.